Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ustaz, para alim ulama, khususnya Ustaz Abdul Rahman hafizahullah ta'ala, dan yang saya hormati para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita rasakan dari semuanya adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada yang pantas untuk dipuji, tiada yang layak untuk disanjung kecuali Allah Jalla Jalaluh, Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa bertambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengar nama Muhammad, jangan pelit-pelit antum untuk mengucapkan salawat. Anda lihat, subhanallah, kita ini ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ngakunya. Sampai nggak bisa ngaku. Tapi ketika nama nabinya disebutkan, lidahnya nggak tergerak untuk sallallahu alaihi wasallam. Apa beratnya mengucapkan sholawat? Padahal nggak keluar duit. Orang yang pelit, yang bakhil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan yang kalau ada kotak amal dia nggak ngasih. Bukan. Yang benar-benar pelit itu alladzi idza dzukirtu 'indahu lam yusalli 'alaihi. Yang kalau namaku disebut di sisinya Muhammad, dia enggak berselawat. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyina Muhammad. Nabi enggak butuh sama salawat kita. Enggak butuh sama salawat antum semua, enggak butuh dia. Karena Allah Jalla Jalaluhu telah berselawat buat Nabi. Allah yang menciptakan langit 7 lapis, Allah yang menciptakan dunia dan isinya, Allah yang memiliki surga dan neraka sudah bersalawat buat Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat-malaikat Allah yang mereka jumlahnya tak terhingga, mereka pun bersalawat buat Rasulullah SAW. Mereka nggak pernah berbuat dosa, mereka tidak pernah berbuat nista, dan jumlah mereka masya Allah semuanya bersalawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Kemudian Allah ingin memberikan keutamaan kepada kita nih, yang banyak dosanya, yang sering lupa, yang banyak alpa. Allah ingin memberikan kehormatan buat kita untuk turut dalam selawat Allah dan para malaikatnya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat nih, hari sholawat gitu kan. Anda kalau boleh tanya nih, antum udah berapa kali sholawat hari ini? Nah itu 2000-an kira-kira. Wah, ini kita susah sama orang-orang yang banyak sholawat ini, alhamdulillah. Nah, kira-kira berapa? 1500? Kurang lebih gitu kan. Kurang lebih kan. Subhanallah. Kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi sholawatnya dikit banget. Ciri ahlu sunnah wal jamaah itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak salawatnya buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tolonglah buktikan, jangan hanya gombal gitu ya, ngaku-ngaku cinta tapi tidak ada bukti dari kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Yang ringan adalah bersalawat kepada Nabi kita. Maka
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau yang terutama Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah, Zainab dan yang lainnya, dan untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terutama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat Nabi kita sallallahu alaihim jami'an. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Iya. Coba angkat tangan yang tahu tanggal hari ini. Ini nggak ada hadiahnya Ustaz Abdurrahman. Mana Ustaz Abdurrahman katanya mau ngasih hadiah Ustaz Abdurrahman ya? Hah? Maujud. Ada. Betul Ustaz. Ada kata Ustaz Abdurrahman. Tanggal berapa hari ini? Angkat tangan. Masa tanggal aja nggak tahu? Angkat tangan dong Mbak. Ada hadiahnya. Fadhal. Tanggal 23 Mei 1000 berapa? 2000 berapa kita? Masya Allah. Nah, 2014. Iya benar juga sih. Anak kasih hadiah. Fadhal. Fadhal. Iya. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pantaslah dia kalau ngomong tanggal 23 Mei ya. Tapi kita kan orang Islam ya ma. Anak ini sampai sekarang mau protes, nggak tahu sama siapa yang ngaruh penanggalan. Jumat 23 Mei 2014 Masehi gitu kan. Masehi ini artinya Kristus gitu. Kenapa kita umat Islam kok pakai tanggalannya orang Kristen? Kenapa? Berbicara tentang penanggalan jangan dianggap remeh. Itu salah satu simbol sebuah peradaban. Simbol sebuah peradaban. Semua agama itu punya penanggalan. Beberapa hari yang lalu hari raya Waisak. Iya. Hari raya siapa ya? Orang Buddha. Mereka punya penanggalan sendiri. Dan itu wajar. Orang Kristen punya penanggalan. Mereka bermulai dengan lahirnya Nabi Isa yang diklaim Tuhan oleh mereka. Na'udzubillah min syirkihim. Dan umat Islam punya penanggalan sendiri. Masa kita bikin kajian penanggalannya Kristus? Mana kita? Dan ingat jemaah, yang benar penanggalan itu adalah penanggalannya Islam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan, sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah Jalla Jalaluhu tertulis sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Bermulai dengan Januari, iya. Berakhir dengan Desember, bermulai dengan Muharram dan berakhir dengan bulan apa yang terakhir? Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. Dan semua penanggalan yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, semuanya. Dan disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya itu hijriah hitungannya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Siapa yang bisa menyebutkan 4 bulan haram? Angkat tangan. Nah, apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Kita bulan haram sekarang ini. Fadhal. Barakallahu fiikum. Nah, jamaah kita sekarang di bulan haram. Bulan haram itu ada keutamaan sendiri. Semuanya hafal bulan Hijriah. Insya Allah saya yakin lah ahli Balikpapan ini kan, Masya Allah agamanya kencang-kencang gitu. Insya Allah kita tahu dengan bulan-bulan Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal umur berapa? Angkat tangan yang bisa, saya kasih hadiah. 61 Hijriah. Ya salah. 63 Hijriah. 63
61 Masehi gitu kan. 63 nggak jadi hadiahnya. 63 Hijriah. Iya. Ketika kita ngomong alhamdulillah umur anak sudah 63 seperti Nabi, nggak sama. Karena kita hitungannya pakai Masehi, sedangkan Rasul SAW hitungannya pakai Hijriah. Umpamanya Ashabul Kahfi itu berapa tahun tidur? 309 Hijriah apa Masehi pakainya? Hijriah. Kalau Masehi kira-kira 300 tahun. Umpamanya nyusui, ibu itu nyusui haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut. Masehi atau Hijriah? Hijriah hitungannya. Kita puasa tanggal berapa jemaah? Angkat tangan, tanggal berapa kita puasa tahun ini? Tanggal 1 Ramadan. Masya Allah, betul. Fadhal. Ya, silahkan. Nah, betul. Masa puasa tanggal 28 Juni gitu kan? Kok bisa puasa bulan Juni gitu? Nggak ada. Dari dulu sejak zaman Rasulullah SAW, puasa itu tanggal 1 Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Lebaran kayaknya Syawal, selesai. Jadi kok ribut? Karena memang kita terbiasa dengan penanggalan Masehi. Akhirnya penanggalan Islam itu hilang. Siapa yang jamnya pakai penanggalan Hijriah? Ada kasih hadiah. Ustaz, gajian mah pakai Masehi Ustaz. Orang ya oke lah, kita pakai Masehi gajian umpamanya, tapi kita tetap ingat dengan penanggalan Hijriah kita. Antum jamnya pakai HP-nya, jamnya nggak ada penanggalannya. Oh nggak ada, oke, fadhal, kasih antum, fadhal. Nah, iya ingat, tolonglah yang pengajian, yang ngurus pengajian di mana-mana, kalau kirim undangan di masjid pun dipasang penanggalan Hijriah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menentukan apa awal tahun yang akan dipakai, itu musyawarah dengan sahabat-sahabat senior, bermusyawarah mereka, kemudian menentukan bermulanya. Kalau bulannya jelas, itu ketentuan dari Allah Jalla Jalaluhu. Bulannya itu jelas, ketentuan 12 bulan itu dari Allah. Tapi masalah awal tahun Islam itu apa? Maka bermula dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita hari ini adalah apa temanya? Doaku untuk pemimpin. Sebelum kita berbincang tentang doa untuk pemimpin, selayaknya kita memahami bahwa pemimpin itu memiliki kedudukan yang tinggi sekali dalam Islam. Kita berbicara dalam Islam, sudah menjadi kebutuhan, keperluan yang tidak bisa ditawar-tawar adanya seorang pemimpin. Bahkan banyak hal dalam urusan agama ini yang tidak bisa tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka berkata, innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu itu bisa atau menjadikan orang itu taat, menjadikan orang itu meninggalkan kemaksiatan dengan pemimpin yang tidak bisa dilakukan dengan Al-Qur'an. Antum melihat orang-orang umpamanya minum di pinggir jalan, datang sama dia, Mas, Allah berfirman, itu kan, innallaha, apa ayatnya? Innama harrama alaikumul, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dia lagi pegang minuman. Kira-kira dengerin antum nggak? Insya Allah nggak dengerin. Tapi coba panggil polisi, kabur.
Karena kekuatan pemimpin, kekuatan pemerintah itu diperhitungkan oleh masyarakat. Maka kedudukan pemimpin sangatlah agung sekali. Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, yajibu an yu'araf, kata beliau, anna wilayata amrin nasi min a'zami wajibatid din. Harus diketahui bahwasanya pengurusan manusia ini, pengurusan manusia, pemerintahan untuk manusia ini termasuk kewajiban agama yang paling besar. Balla qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha. Bahkan agama dan dunia tidak akan bisa berjalan kecuali dengan adanya pemimpin. Urusan dunia nggak bakal jalan, apalagi urusan agama. Kemudian fa inna bani adam la tatimmu maslahatun illa bil ijtima'. Manusia ini urusannya itu tidak akan selesai kecuali dengan berkumpul. Karena manusia memang makhluk sosial. Mereka yang hidup di hutan pun mesti ada perkumpulannya. Dari perkumpulan yang kecil, dari RT sampai RW sampai desa sampai macam-macam. Lihajati ba'dhim ila ba'd, kata Ibn Taimiyah, karena orang itu butuh dengan orang lain. Kita ini memerlukan orang lain. Orang bagaimanapun kayanya, kita katakan dia sudah punya uang 1 triliun, 1 triliun dia membutuhkan petani. Dia butuh dengan bantuan petani yang menanam satu persatu. Jangan merasa sudah kaya tidak butuh dengan orang. Enggak mungkin dia bisa makan kalau tidak ada petani. Maka di sini kita mengatakan karena semua orang itu butuh dengan orang lain. Wala budda lahum 'inda al-ijtima' min ra'sin. Kalau sudah kumpul harus ada kepalanya. Harus ada pemimpinnya kalau sudah kumpul. Kalau tidak apa? Ribut tentunya. Maka beliau menukil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau 3 orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka memilih 1 menjadi pemimpin bagi mereka. Karena kalau nggak ada pemimpinnya, kita dalam perjalanan, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau istirahat, yang satu mau jalan. Kalau ada pemimpinnya, maka oke, anak ikut inti. Mau makan di mana? Terserah antum. Ketika ada pemimpin, kemudian Ibn Taimiyah mengatakan wa yuqal, dan dikatakan sittuna sanah min imamin jair aslahu min lailatin wahidatin bila sultan wa tajribatu tubayyinu dzalik. Kata Ibn Taimiyah, dia mengatakan rahimahullahu taala, 60 tahun di bawah kekuasaan pemimpin yang zalim, di bawah kekuasaan pemerintah yang zalim, yang jahat sudah, itu lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Semalam tanpa pemimpin, kata Ibn Taimiyah, dan realita pengalaman membuktikan hal itu. 1 hari umpamanya nggak ada pemimpin nggak ada pemerintahan di Balikpapan ini, apa yang akan terjadi? Allah kita nggak tahu. Ada yang akan menjarah tokonya orang, ngambil barangnya orang, ini bunuh orang, apa saja. Ketika tidak ada pemimpin, maka pemimpin sangat dibutuhkan sekali, jemaah. Dan pemimpin itu pada hakikatnya dalam Islam itu ada 2 sistem pemerintahan. Yang pertama sistemnya khilafah, yang kedua mamlakah, kerajaan. Itu sistem yang ada dalam Islam. Pemerintahan, khilafah atau kerajaan. Dan 2 hal ini sekarang mungkin khilafah sudah nggak ada, yang ada adalah kerajaan masih ada, seperti model kerajaan Saudi Arabia dan kerajaan-kerajaan lain. Zionisme sampai hari ini terus berusaha bagaimana sistem pemerintahan yang kerajaan itu dimusnahkan dari muka bumi. Karena mereka tahu kalau pemerintahannya itu sistemnya kerajaan, nggak bisa diotak-atik, nggak ada oposisi, nggak ada pemilu, ya udah. Maka itu yang terjadi. Orang-orang berusaha untuk menjatuhkan sistem kerajaan itu. Kita alhamdulillah di Indonesia mungkin sistemnya demokrasi, dan semua tahu sistem demokrasi bukanlah dari Islam, tapi ini realita yang harus kita jalani.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bani Israel itu tasusuhum anbiya. Bani Israel itu yang memimpin mereka itu para nabi. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu banyak sekali. Setiap nabi meninggal, maka akan diganti oleh seorang nabi yang jadi pemimpin, yang jadi penguasa di antara mereka. Di zaman Rasul SAW tidak ada lagi nabi, karena nabi adalah nabi yang terakhir. Maka siapa yang memimpin? Khalifah yang menggantikan posisi Rasul SAW. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian digantikan dengan Umar bin Khattab, kemudian digantikan dengan Utsman bin Affan, dan kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Muawiyah, dan terus seperti itu. Hadirin rahimakumullah, maka kedudukan pemimpin sangatlah agung, tapi menjadi pemimpin itu berat. Kadangkala ada orang-orang yang ingin jadi pemimpin, seakan-akan kalau jadi pemimpin itu hidupnya makmur, dihormatin orang, enak. Setiap jalan orang akan mengucapkan salam kepada dia. Subhanallah, ketahuilah, menjadi pemimpin itu pemimpin apa aja, dari mulai RT ya, RW, sampai pemimpin di rumah tangga, sampai presiden, itu masuk surganya nggak gampang, tidak gampang. Kalau seorang bapak bertanggung jawab dengan 5 orang, maka di hari kiamat dia akan ditanya tentang 5 orang itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya akan ditanya tentang yang dipimpin oleh dia, dan semuanya pemimpin. Kalau yang dipimpin RT mungkin 10 rumah, ringan. Tapi bagaimana ketika dia memimpin sebuah negara yang jumlah umatnya nggak tahu, Indonesia berapa jumlah penduduknya sekarang? 250 juta. Presiden kita Bapak SB hafizahullah ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kekuatan untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Itu akan bertanggung jawab, akan ditanya tentang 250 juta yang dia pimpin. Gak gampang. Maka kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut. Tidaklah seorang hamba yang dikasih kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin beberapa orang, kemudian dia mati pada hari matinya itu, wa huwa ghashun li ra'iyati, ternyata dia telah menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihi al-jannah, enggak bakal masuk surga. Dan dari beratnya pemimpin ini kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia mau meninggal dunia, dia mau meninggal lagi sekarat setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di atas tempat tidurnya. Datang seorang pemuda yang menghibur Umar bin Khattab, yang mengatakan, engkau telah menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah menemani beliau, dan engkau telah menjadi khalifah, dan kau adil dalam pemerintahanmu, kata dia. Allah akan memberikan pahala yang besar buat engkau. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Wadidtu anna dzalika kana kafafan. Aku mengharap itu, apa ya bahasa Jawanya itu, pakpok. Apa? Hah? Impas aku nggak ada. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku takut nanti ditanya pada hari kiamat, kalau ada seekor keledai yang tersungkur, yang tersandung di sungai Firat sana, aku takut ditanya, kenapa kau tidak ratakan tanah itu? Kenapa kau tidak ratakan tanah itu sehingga keledai bisa jalan dengan nyaman? Maka ma'asyiral muslimin, menjadi pemimpin adalah sangat berat sekali. Dan sekarang ternyata banyak orang yang rebutan jadi pemimpin, seakan-akan nikmat jadi pemimpin itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menginformasikan kepada kita apa yang akan terjadi ini. Dan apa yang beliau sampaikan wahyu dari Allah, pasti terjadi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, innakum satahrisuna 'alal imarah
kalian akan berambisi untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kekuasaan. Wasatakunu nadama, dan kelak akan menjadi penyesalan buat kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Karena ingat, berapa lama sih memimpin? Apalagi sistem demokrasi. Dalam Islam sistemnya raja itu memimpin sampai mati atau sampai dia nggak bisa memimpin. Tapi sistem demokrasi 5 tahun harus ganti. Kalau masih terpilih 5 tahun lagi. Setelah itu yang ada adalah penyesalan. 10 tahun cuma jadi pemimpin maksimal. Kalau di negeri kita, Rasul mengatakan wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan akan jadi penyesalan buat kalian pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kedudukan, kekuasaan itu nikmatil murdi'ah. Rasul mengatakan ibu susu yang paling baik kalau nyusui. Nah, ibu susu yang paling baik kalau nyusui. Wa bi'satil fatimah. Kalau dia menyapih anaknya, nggak ada yang namanya dikasih susu botol dulu ya, dikasih madu dulu, nggak ada, langsung dipisah. Mau nangis, mau jerat-jerit, nggak diurus. Dan itu kekuasaannya. Saya ingat dengan seorang syekh yang cerita di Riyadh sana, ibu kota Saudi itu, pernah ada seorang qadhi, seorang hakim. Yang namanya hakim pasti dihormatin oleh masyarakat. Kita nih kalau tahu nih pejabat atau apa, paling nggak kita akan menghormati dia ketika dia masih menjabat. Diceritakan oleh Syekh itu ketika suatu hari sapinya mati. Sapinya hakim ini mati. Orang-orang takziah. Subhanallah. Yang namanya orang punya kedudukan ya, tetangganya pada datang semua, ya Allah mudah-mudahan digantiin yang lebih bagus, apa macam-macam lah. Akhirnya yaitu suatu hari dia lengser dari kedudukan, jadi orang biasa. Anaknya mati, sedikit yang datang, sedikit yang datang. Karena kedatangan orang-orang ke rumah dia melihat kepada kedudukannya dia, bukan karena dia orang baik, bukan karena dia orang soleh, bukan, karena dia sedang berkuasa. Dan kita lihat apabila ada seorang pejabat umpamanya mengadakan acara perkawinan atau apa, yang datang ramai, bahkan yang ngasih-ngasih itu masya Allah. Ketika dia sudah tidak menjabat, apalagi sekarang di Indonesia kita lihat, ini benar-benar terbukti bi'sa nikmatil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kita lihat dengan mata kepala kita di Indonesia. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang masuk ke penjara. Kita lihat, ya Allah ya, mana mobil-mobil mewah dia, mana penghormatan orang kepada dia, nggak ada, dia sudah tinggal nutup kepalanya. Itu kedudukan. Maka kata Rasulullah SAW, hati-hati jangan minta kedudukan. Pernah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kau tidak pakai aku nih, jadikan apalah, kepala bagian apa ini itu? Apa kata Rasulullah SAW? Innaka dha'if. Kau itu lemah Abu Dzar. Kau itu lemah. Wa innaha amanah. Dan yang namanya jabatan itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Dan pada hari kiamat akan jadi penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaihi fiha. Kecuali yang melaksanakan amanat itu dan melaksanakannya dengan benar. Ini sabda Rasul kepada Abu Dzar. Karena memang ada orang-orang yang tidak pantas untuk memimpin, tidak layak untuk menjabat. Orang kau ngurus dirimu aja nggak bisa, masa kau ngurus orang lain gitu kan? Maka ini wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Apa kewajiban rakyat sekarang kalau punya pemimpin? Kita ini hidup di Indonesia. Siapa pemimpin kita? Kita punya pemimpin nggak? Punya kita. Ada orang nggak?
Kita nggak punya pemimpin, kita harus bikin kelompok sendiri. Subhanallah. Apa itu presiden? Apa itu gubernur? Gubernur kita siapa? Bapak Awang Faruk. Kita punya wali kota yang lebih kecil lagi. Wali kota kita Rijal, Bapak Rijal Effendi. Itu pemimpin-pemimpin. Maka kewajiban rakyat apa? Taat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman yang dipanggil. Ingat, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan dulu. Dengarkan dengan seksama. Apa kata Allah? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah. Taatilah Rasulullah. Allah kita mentaatinya dengan Al-Qur'anul Karim yang ada pada kita sekarang ini. Dan Rasul sudah meninggal, maka dengan sunnah-sunnahnya. Wa ati'u wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri minkum. Ulil amri ini pemimpin. Dan pemimpin itu bisa pemimpin agama, bisa pemimpin dunia. Ulama, mereka adalah orang-orang yang harus kita taati dalam urusan agama. Dan umarah dalam urusan dunia, kita harus taat kepada mereka. Ini perintah langsung dari Allah, taat. Ustaz, pemimpinnya ini zalim, Ustaz. Nggak benar tuh pemimpin, masa harus taat? Saya pernah dapat BBM dari teman, sebuah gambar ada orang naik motor gonceng 3 dengan surbannya sama jenggotnya gitu kan, di stop sama polisi karena nggak pakai helm. Apa kata mereka? Itu di kitab hadis yang mana dalilnya harus pakai helm? Itu kan kita maunya pakai dalil gitu kan, itu nggak ada dalilnya tuh harus pakai helm gitu kan. Ada dalilnya nih, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59, wa ulil amri minkum, taati pemimpin kalian. Itu aturan siapa yang bikin? Pemimpin kita. Maka kita taatin karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk taat. Lampu merah ini kayaknya nggak ada di Quran masalah lampu merah. Tola-tole kiri kanan nggak ada polisi. Dosa dia itu. Ini urusan kita ketika taat kepada pemimpin, urusan agama, bukan urusan dunia, bukan. Kita melaksanakan perintah Allah SWT. Pakai sabuk pengaman. Masya Allah. Kita harus taat enggak jemaah? Kalau naik mobil harus pakai sabuk enggak? Kalau kita enggak pakai dosa enggak? Dosa kalau buat anak ya, karena kita harus taat kepada pemimpin. Dan aturan yang dibikin oleh pemimpin kita ini untuk maslahat kita, untuk maslahat kita. Kalau lupa oke lah, nggak apa-apa. Ada yang memang nggak mau pakai, kecuali ada polisi langsung dia kan. Urusannya Allah itu melihat kita. Allah melihat, polisi nggak melihat, pemerintah tidak melihat, tapi Sang Pencipta melihat. Dan dia menghisap kita pada hari kiamat, karena kita ini posisinya rakyat dan harus taat kepada pemimpin kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Alaika bis-sam'i wat-tha'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa athratin 'alaik." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu harus taat kepada pemimpinmu itu, baik dengarkan dan patuhi. Fi usrika wa yusrika, baik kau susah, dalam kondisi kau susah, kau sulit hidupmu, atau dalam kondisi kau enak hidupmu, kau harus taat. Wa mansyatika wa makrah, baik dalam kondisi kau lagi mau beramal atau kau lagi malas beramal, lagi nggak suka beramal. Wa atharatin alaihi, dan kadang-kadang kita tetap harus taat walaupun itu mementingkan penguasa. Ini kan kepentingan penguasa. Umpamanya ada penguasa, Pak Gubernur mau lewat, iya, jalannya kan biasanya ditutup kan, kita kan marah-marah gitu kan. Sudah, kita harus dengerin tuh kata Rasulullah SAW. Walaupun mengutamakan diri mereka, ya udah, kita tetap harus taat. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, innaha satakunu ba'di atharatun, nanti itu akan ada setelah aku, ya, yang namanya atharah ini mungkin memonopoli hak.
Ada pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan hak kepada rakyatnya. Wa umurun tunkirunaha, dan hal-hal yang kalian mengingkari. Tidak benar hal-hal itu. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Rasul, kalau kita hidup pada masa itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini pemimpinnya zalim nih. Apa kata Rasulullah? Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian laksanakan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian. Adapun hak kalian minta kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan takut. Kalau kita minta sama Allah hak kita, Allah akan kasih lebih. Dan itu janji Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuti'il amir faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati, mematuhi pemimpin. Pada masa Rasulullah SAW, Rasul biasanya mengutus amir. Setiap ada kelompok mau berperang, mau berjihad, mau bersafar, ada amirnya. Rasul mengatakan, "Man yuti'il amir." Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepada. Wa man 'asal amir faqad 'asani. Yang berbuat maksiat, yang tidak patuh kepada amirnya, kepada pemimpinnya, maka dia pada hakikatnya durhaka kepada aku. Ini hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita harus taat dalam aturan-aturan selama bukan maksiat. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada siapapun dalam urusan maksiat kepada Sang Pencipta. Kita nggak boleh taat. Tapi kalau urusannya masih dalam kebaikan, ya kita harus taat. Terus gimana Ustaz kalau kita menghadapi pemimpin yang zalim? Alhamdulillah jamaah, bersyukurlah hidup di Indonesia. Bersyukurlah hidup di Indonesia. Antum tidak hidup di Suriah, antum tidak hidup di Libya, antum tidak hidup di negeri-negeri Aljazair umpamanya, yang mereka susah untuk menegakkan agamanya, susah. Kita di Indonesia, masya Allah, nikmat, makmur kita ini. Mau bikin kajian apa harus mencantumkan materinya, cantumnya izin dulu kepada pemimpin, boleh enggak disampaikan, aman kita. Tapi ini pun kadang-kala bermasalah, sehingga orang menyampaikan yang macam-macam, yang kadang-kala bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka saya katakan bersyukurlah kita hidup di Indonesia. Kita ini nikmat, untuk urusan agama nikmat sekali. Terus kalau pemimpinnya zalim, bagaimana tugas kita? Ya, katanya orang Jawa itu ngoco, bercermin. Ini baik pemimpin dalam skala internasional, nasional ya, kemudian sampai bupati, sampai RT, itu ngaca lah. Kita kalau dapat pemimpin yang zalim itu, kita bercermin. Siapa yang tidak ingin memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang menegakkan syariat Allah Jalla Jalaluhu? Tentunya semua berharap hal itu terjadi. Tapi bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, yang adil, yang patuh kepada Allah, sedangkan rakyatnya maling kabur, rakyatnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kebanyakan rakyat ini, kita lihatlah masjid umpamanya, masjid ketika hayya 'ala shalah, berapa orang sih yang sholat? Enggak banyak. Ini menandakan masyarakat Indonesia ini masih banyak yang enggak benar. Jadi mau sampai kapanpun kita kalau mengharap pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang soleh, tapi kita tidak memperbaiki diri kita, susah dapat meraih hal itu. Bak pungguk merindukan rembulan, kepingin dia lihat bulan tuh yang indah ya, kapan bisa ke sono? Nggak bakal bisa, karena tidak bercermin kepada diri sendiri. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Allah mengatakan, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim
memimpin rakyat yang zalim. Jadi kalau kita bilang korupsi ya, wah korupsi pemerintah kita, kok jangan pemerintah, kita nih yang kerja kadang kala korupsi. Misal anak nggak pernah korupsi waktu kadang kala kita. Iya, harus kerja jam 8 sampai jam 4. Jam 3 udah kosong lah, bismillah. Tanda tangannya jam 4. Pulang jam 3. Kita udah terbiasa dengan korupsi waktu seperti itu. Kemudian umpamanya pembagian beras raskin itu ya. Raskin. Kita kan melihat pemimpin yang korupsi di atas, yang di RT korupsi. Yang di RT pembagian beras raskin itu cuma kepada dulur-dulur, keluarga-keluarganya. Ini loh Indonesia seperti ini. Kita kalau ingin mendapatkan pemimpin yang baik ya kita perbaiki diri kita. Disebutkan oleh sebagian salaf mengatakan au yuqal ya, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian begitulah cerminan pemimpin kalian. Kalian kalau baik, kalian bukan satu orang ya. Satu orang Ustaz, anak baik Ustaz, Masya Allah. Sampai disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ali itu pernah ditanya, kenapa di masa Ali itu kok kacau sekali? Di masa Ali memang terjadi kekacauan. Katakan oleh Ali, padahal masa Abu Bakar, Umar nggak seperti itu katanya. Kata Ali, di zamannya Abu Bakar dan Umar rakyatnya itu kayak aku, katanya Ali. Di zamanku rakyatnya kayak kau ini. Sesuai rakyatnya kayak gini, pemimpinnya seperti itu gitu. Masya Allah. 7 menit lagi jemaah. Iya 7 menit. Sampai mana kita? Nah, bagaimana wujud kita begitulah pemimpin. Maka kalau ingin pemimpin yang baik, rakyatnya harus baik. Apalagi sistem di Indonesia mimpinnya pakai demokrasi, pakai pemilu. Kebanyakan orang nggak sholat mesti cari pemimpin yang nggak sholat. Iya dia, oh ini kalau pemimpinnya benar nanti nggak boleh ada main judi. Maka dia akan cari pemimpinnya yang mendukung dia. Dan itu terjadi, kita lihat orang-orang yang nggak benar mesti cari pemimpin lah yang nggak benar. Cari coba siapa yang dia coblos, ikut partai mana umpamanya dia itu, mesti cari partai yang nggak benar karena dianya nggak benar. Dianya tahu dengan posisi dia dan dia tahu seperti apa pemimpin yang ingin dia dapatkan. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, inna likulli zamanin malikan yab'atsahu Allah ala nahwi qulubi ahli. Sesungguhnya dalam setiap zaman itu akan ada raja-raja yang Allah bangkitkan dia, yang Allah jadikan dia raja itu seperti hati rakyat. Fa idza arada salahahum ba'atsa 'alaihim muslihan. Kalau Allah ingin kebaikan buat mereka, maka akan dijadikan pemimpin yang saleh. Wa idza arada halakahum ba'atsa 'alaihim mutrafihin. Tapi Allah kalau ingin menghancurkan mereka, maka Allah akan carikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat mereka. Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kita ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kita akan angkat pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menjadikan fulan pemimpin, yang menurunkan fulan dari kedudukannya itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah, ya Allah malikal mulk, yang maha memiliki semua kerajaan itu. Kaulah yang memberikan kekuasaan kepada seseorang dan kau yang mencabut kekuasaan itu. Kau yang membuat orang mulia dan kau yang membuat orang itu hina. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin pemimpin yang saleh, minta sama siapa? Minta sama Allah Jalla Jalaluh. Oke Ustaz, sekarang ini kenyataan Ustaz, umpamanya pemimpinnya zalim. Gimana kalau kita kudeta umpamanya? Subhanallah. Ini ada seperti orang-orang Khawarij umpamanya, yang mereka itu tidak ridho dengan kekuasaannya Ali bin Abi Thalib.
Ana jadi nggak enak Ustaz. Udah habis waktunya. Belum? 2 menit. Ya 2 menit. Kita lanjutkan habis isya nanti kan? Baiklah, kita cukupkan sampai sekian. Kita lanjutkan insyaallah ba'da isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Masih bersama pemimpin kita. Antum belum lapar kan? Kita lanjutkan sampai jam berapa, Ustaz? Sampai 8:30. Insyaallah. Ya, sekuatnya ustadznya. Berkaitan dengan pemimpin yang zalim, bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang zalim. Tapi sebelum itu saya hendak menyampaikan pesan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang mengatakan wa ta'ammal hikmatahu ta'ala fi an ja'ala mulukal ibad wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi a'malihim. Kata beliau, renungkanlah hikmah bagaimana Allah Jalla Jalaluh menjadikan raja-raja, menjadikan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin rakyat itu min jinsi a'malihim, sesuai dengan amalan rakyatnya. Bal ka'anna a'malahum zaharat fi suwari wulatihim, seakan-akan amalan mereka ini, amalan rakyatnya ini nampak jelas di perlakuannya para pemimpin. Fa in istaqamu istaqamat, kalau rakyatnya istiqamah, rajanya istaqamat mulukuhum. Wa in adalu adalat alaihim, kalau mereka adil, rakyatnya adil. Seorang suami adil di rumahnya, seorang bapak, seorang komandan, seorang teman, siapa saja dalam kehidupan ini adil, maka rakyatnya, pemimpinnya akan adil. Wa in jaru jarat mulukuhum wa wulatuhum, kalau zalim, rakyatnya berbuat zalim. Berapa banyak sekarang umpamanya contoh ringan, seorang majikan yang menzalimi rakyat, yang menzalimi pembantunya, seorang bos yang menzalimi anak buahnya, maka rajanya pun akan zalim seperti itu. Wa in dhahara fihimul makr wal khadi'ah, kalau muncul di masyarakatnya ini, di rakyatnya ini, ya tukang nipu, suka menipu orang atau gimana, maka rajanya pun akan berbuat makar dan menipu rakyatnya. Wa in mana'u huquqallah ladaihim wa bakhilu biha, kalau mereka menghalang-halangi apa yang seharusnya mereka bayar buat Allah Jalla Jalaluh, hak-hak Allah mereka halang. Zakat nggak dibayar umpamanya, udah kaya harusnya berangkat haji, nggak berangkat haji, maka rajanya akan menghalangi rakyatnya dari hak mereka dan akan kikir kepada rakyatnya. Terus iya, Sob, gimana sekarang kalau pemimpinnya zalim? Tetap harus patuh. Kita ketika berbicara tentang pemimpin kita berbicara tentang agama kita. Kita tidak berbicara tentang perasaan. Sakit hatilah kalau ada orang berbuat zalim kepada kita. Apalagi pemimpin yang seharusnya dia itu berbuat adil dan mengayomi rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, pemimpinnya mendoakan kalian. Wa syira'u a'immatikum wa syiraru a'immatikum, dan pemimpin yang paling zalim adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Yang kalian benci sama mereka, mereka juga benci sama kalian. Enggak ngurus sama kalian. Kita benci sama pemimpin kita, pemimpin juga benci sama kita. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mengutuk mereka, mereka pun mengutuk kalian. Sama. Qalu qulna ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, afala nunabidhuhum 'inda dzalik. Kalau kita menghadapi pemimpin yang seperti itu, apa kita enggak memberontak kepada mereka? Qala la. Rasul mengatakan la, tidak. Ma aqama fikumus shalah, ma aqama fikumus shalah. Selama dia
mendirikan sholat di antara kalian, selama dia mendirikan sholat buat kalian, maka jangan kalian memberontak. Ini sudah zalim, tapi masih sholat, nggak boleh berontak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah." Barang siapa yang dikasih pemimpin yang dia berbuat maksiat, pemimpinnya ini suka berbuat maksiat, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka hendaknya lah dia membenci kemaksiatan yang dia perbuat. Kemaksiatannya dia benci. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, tapi jangan sampai tidak taat kepada pemimpinnya, apalagi sampai berontak. Ini wasiat Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang dia suka tanya hal-hal mungkin yang rada-rada aneh. Hudzaifah tanya tentang satu hal keburukan yang bakal terjadi. Ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna fi syarr." Ya Rasulullah, dulu kita ini hidup di masa yang buruk sekali, masa jahiliyah. Faja'allahu bi khairin fanahnu fi. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan yang nahnu berada di dalamnya sekarang ini. Fahal min wara'i dzalikal khair syarr? Apakah akan datang masa kejahatan setelah kebaikan ini? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah SAW. Qultu hal wara'a dzalikal khair min syarr? Hal wara'a dzalika syarr khair? Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan nanti? Qala yakunu. Qala na'am. Iya, kata Rasul SAW. Qultu kaif? Gimana Rasul SAW? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan ada setelah aku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan petunjukku, tidak menjalankan sesuai dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang qulubuhum qulubus syayatin. Kata Rasul SAW, hatinya setan. Kita tahu setan, ada kebaikannya setan. Hatinya hati setan, fi juthmani ins, tapi badannya manusia, tapi hatinya setan, kata Rasul SAW. Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah. Terus gimana? Bagaimana sikapku ketika itu? In adraktu dzalik, kalau aku hidup di masa itu. Qala tasma' wa tuti'. Kata Rasulullah SAW, dengarkan dan patuhi. Lil amir, untuk pemimpinmu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Walaupun punggungmu dipukul secara zalim dan hartamu diambil, fasma' wa ati'. Selesai. Dengarkan dan taati. Ini wasiat Rasul SAW kalau menghadapi pemimpin yang hatinya hati syaitan. Tubuhnya manusia tapi hatinya hati syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini sahih. Terus kalau pemimpin zalim, apa kita biarkan Ustaz? Ya enggak lah. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat. Karena satu kemungkaran yang terjadi, kita tidak boleh tinggal diam. Kita lihat saudara kita berbuat dosa, apa kita diam saja? Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, falyughayyirhu, dirubah itu kemungkaran yang ada. Tapi merubah kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu berbeda dengan kita ngasih tahu anak kita. Kita ngasih tahu teman kita, keponakan kita, beda. Jangan itu. Umpamanya Pak Kepala Desa berbuat salah, berbuat satu kemaksiatan, apa kita di depan orang kampung ngasih nasihat dia, Pak Desa, Pak Kepala Desa, kamu itu berbuat dosa besar di depan orang kampung. Apa kira-kira dia akan mendengarkan? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau kau ngasih nasihat aku di depan orang banyak, maka aku tentu akan menolaknya, kata Imam Syafi'i. Karena itu bukan nasihat, itu fadhihah, itu artinya pelecehan. Itu artinya pelecehan. Ketika orang memberi nasihat saudara yang di depan orang banyak, apalagi dia memiliki kedudukan, maka itu adalah pelecehan. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, kalau kau melihat orang itu mendoakan keburukan buat pemimpin,
melaknat pemimpinnya, fa'lam annahu sahibu hawa, maka ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsunya. Wa idza sami'ta ar-rajul yad'u lis-sultan, tapi sebaliknya kalau kau melihat seorang mendoakan pemimpin bis-shalah agar dia baik, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Ini lo yang ahlu sunnah wal jamaah, yang suka mendoakan pemimpinnya. Maka itu doa. Bagaimana dengan nasihat? Ya kasih nasihat. Cara menasihati pemimpin jangan di depan orang banyak, apalagi di atas mimbar pas khutbah Jumat. Wah, pemimpinnya, kita ini ada barisan sakit hati yang namanya sistemnya demokrasi ya. Itu ada oposisi. Yang namanya oposisi ini nggak suka dengan pemimpin yang terpilih karena bukan pemimpinnya dia. Ini yang namanya ta'assub, fanatik kepada golongan ya, kepada partainya. Dia lebih suka dengan orang di partainya walaupun tukang maksiat, tukang minum, dia suka karena temannya di partai. Tapi dari partai lain suka sholat ke masjid dia benci. Karena apa? Karena bukan dari partainya. Yang terjadi sekarang, orang-orang menasihati pemimpin di atas mimbar dan rakyat pada senang. Wah, ini loh khotib yang pemberani. Subhanallah. Apa yang dia dapat ketika dia menjelek-jelekkan pemimpin di atas mimbar? Apa akan jadi baik pemimpinnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin itu, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir ketika dia ditanya, kau apa nggak ngasih nasihat Utsman bin Affan? Kata dia, apa aku kalau ngasih nasihat harus di depan orang banyak? Kata dia, ya tidaklah. Dan Rasul mengatakan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan, fala yubdihi alaniyatan, jangan terang-terangan ngasih nasihat, jangan. Falyakhudh biyadihi waliyakhlu bihi, hendaklah dia ambil tangannya, berduaan dengan dia, kasih nasihat, ucapkan kepada dia yang kau lakukan ini enggak benar, seharusnya inilah yang kau lakukan. Kalau dia terima, itu yang diharapkan. Tapi kalau pemimpinnya tidak terima, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bersabar, mau dia apa lagi? Kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Tapi ingat, memberikan nasihat kepada pemimpin itu tidak di atas mimbar atau lewat tulisan yang disebarkan di majalah-majalah, yang ada itu provokasi, bukan nasihat. Enggak, anak ini ingin memberikan nasihat kepada pemimpin. Kalau kau benar-benar ingin memberikan nasihat, ya sekarang bisa kirim surat ke pemimpin kita. Umpamanya kita mau kasih masukan kepada wali kota kita, kepada gubernur kita, kepada presiden kita, ya ada jalur lah yang harus ditempuh oleh kita. Tapi para jamaah, kalau itu nggak bisa, kita nggak bisa ngasih nasihat karena keterbatasan kita. Kita nggak bisa sampai kepada pemimpin itu karena banyaknya sekat-sekat sehingga kita tidak bisa menyampaikan nasihat kita. Maka doa, jangan meremehkan doa. Cuma doa, masa doa doang? Nggak ada gerakan gitu. Subhanallah. Yang kecil aja doa ini bisa menghancurkan gunung, bisa membelah lautan, bisa membelah mentari doa itu jamaah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Kata Imam Syafi'i, apa kau mau meremehkan doa, menghina sebuah doa, padahal kau tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh doa itu. Kita ini doa ini minta sama Allah Jalla Jalaluh, memohon kepada Sang Pencipta yang mengatakan, ud'uni astajib lakum. Pasti kata Allah, minta kau kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau doa aja enggak. Kata Imam Syafi'i, doa itu adalah sihamul lail la tukhti, adalah anak panah di malam hari yang tepat sasaran, enggak pernah salah.
tapi ada waktunya. Ketika waktunya tiba akan datang. Maka yang ingin perubahan para jamaah, jangan lupa untuk mendoakan pemimpin kita. Bahkan ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka mendoakan pemimpinnya. Tadi Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, kalau kau melihat orang itu mendoakan keburukan buat pemimpinnya, fa'alam annahu sahibu hawa. Dia orang yang ikutin hawa nafsunya. Tapi kalau dia suka mendoakan kebaikan buat pemimpinnya, maka dialah sahibu sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Qadhi Fudail bin Iyad mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah, andai kata aku memiliki satu doa mustajab, la ja'altuha li sultan, aku akan jadikan buat pemimpin. Kalau punya satu doa mustajab. Kalau antum, ya, antum kalau punya doa satu mustajab, mau dibuat apa sama itu? Mau minta apa? Hah? Minta hidayah. Nah, iya. Minta hidayah, minta surga, minta rumah, minta apa. Tentunya itu yang kita minta. Tapi kita lihat bagaimana Al-Imam Ahmad mengatakan, la ja'altuha li sultan. Pasti aku jadikan buat raja. Dia ditanya, kenapa? Fudail bin Iyad ditanya oleh Abdullah bin Mubarak ketika itu, kenapa kau jadikan itu untuk sultan, untuk penguasa, untuk raja, untuk pemimpin? Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni. Kalau aku minta buat diriku sendiri, maka doa itu cuma buat aku seorang. Wa idza ja'altuha fi sultan. Tapi kalau aku doa itu aku berikan kepada pemimpin, saluh fa salaha bi salahil ibad, maka dia akan jadi orang baik, dan dengan kebaikan dia akan banyak hamba-hamba Allah yang jadi baik, yang dapat hidayah. Bukan cuma aku, tapi banyak orang-orang yang akan mendapatkan dia di hidayah. Subhanallah. Itulah para jamaah, kita diperintahkan untuk mendoakan pemimpin kita. Jangan mencela mereka, tidak akan merubah. Celaan itu kecuali akan memprovokasi rakyat, akan membuat keadaan di negeri semakin tidak menentu. Jadikan doa kita untuk pemimpin kita. Setiap sholat kita umpamanya, yang khutbah pas waktu-waktu mustajab. Apalagi yang berangkat umroh, berangkat haji. Saya sempat beberapa tahun itu jadi reporter radio kerajaan Arab Saudi, menanyai jemaah haji dan umrah. Salah satu pertanyaannya, saya tanya, Bapak kalau lagi ke Raudhah nih, doanya buat siapa? Ya buat saya sendiri Ustaz, buat keluarga, buat anak, biar sukses lah dunia akhirat kita. Bapak pernah nggak nyebutkan SBY dalam doanya? Nggak pernah Ustaz. 99,9% plus 1%. Itu nggak ada yang doakan pemimpin. Doanya tidak melewatin pagar rumahnya, tetangganya nggak pernah didoain. Kita kan, wah tetangga anak nggak bener Ustaz gini, pernah didoakan nggak? Nggak pernah. Kita itu doa, kita meremehkan doa, padahal doa itu dapat merubah jamaah. Kita lihat bagaimana Allah mengabulkan doanya orang soleh. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menghadapi ibunya yang masih kafir, ibunya, suatu hari dia ke ibunya ini mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datang nih Abu Hurairah ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah. Ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak nunggu waktu lama. Beliau langsung mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah. Hitungan detik, doa itu naik ke langit, dan Allah dengar langsung ketika doa itu dibaca oleh Rasul SAW. Abu Hurairah sampai rumahnya, ibunya sudah masuk Islam. Jangan meremehkan doa.
Mungkin doa satu orang, gimana kalau yang doakan pemerintah ini 200 juta orang? Bisa dibayangkan. Insya Allah Allah akan dengar doa kita. Tapi kalau doa aja kita pelit, kita maunya menjelek-jelekkan, wah mau disebut orator yang pemberani, jelek-jelekin pemerintah, nggak takut di penjara, keluar dari penjara masuk penjara lagi. Ya memang saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa pemerintah itu zalim. Apa kalau kau tunjukkan pemerintah? Rakyat udah tahu nih semua. Apa akan berubah? Nggak bakal berubah. Apa yang terjadi umpamanya sekarang kasus korupsi di mana-mana? Coba doakan, ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah kepada pemimpinmu. Setiap sholat, setiap sujud kita mintakan buat bupati kita, wali kota kita, gubernur kita, presiden kita, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga SBY dan semua jajarannya, memberikan hidayah kepada mereka. Dan juga kita berdoa buat pemimpin yang akan datang, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang soleh, yang bertakwa. Dan kita berlindung kepada Allah sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana diamalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita na'udzubillahi min imratis sufaha wa imratis sibyan. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang masih kekanak-kanakan atau oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Doa, jangan putus asa. Allah akan dengar doa kita sehari, 2 hari, sampai mati. Dianatan, kita berdoa ini bukan karena ingin dipuji oleh penguasa, bukan, karena agama kita. Kita ingin pemimpin kita lebih baik. Yang sudah baik kita ingin dia lebih baik. Yang belum baik kita doakan supaya dia jadi baik. Jangan. Berdoalah di waktu-waktu mustajab. Di kampung kita ada mungkin kepala desa yang kurang suka sama dakwah sunnah umpamanya. Doakan, Allah bisa merubah dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi siapa yang memberi petunjuk itu? Allah Jalla Jalaluhu. Maka sekali lagi, doakan pemimpin kita, doakan bos kita, ketua kita, siapa aja lah. Jangan kikir-kikir untuk berdoa. Lah uang doa itu nggak keluar biaya. Selain nggak keluar biaya, akan ditulis pahala buat kita. Akan ditulis pahala buat kita. Maka ingat, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka selalu mendoakan pemimpin mereka agar mereka jadi orang-orang yang soleh. Dan ini juga masalahnya, kalau di sistem pemerintahan yang kerajaan biasanya itu selalu didoakan pemimpinnya umpamanya. Tapi kalau sistemnya demokrasi, nggak ada yang doakan pemimpin, semuanya doakan masing-masing dirinya sendiri. Maka tolong yang ceramah, yang khotib, sampaikan kepada rakyat. Apalagi kita nih sudah mau menghadapi pemilihan presiden, kita nggak tahu siapa yang akan Allah jadikan pemimpin buat negeri kita. Apa kita mau diam? Paling tidak doa aja, nggak bisa berbuat apa-apa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma bengong, dilihat anak cuma mau lihat siapa sih yang jadi pemimpin nanti. Lihat doang, nggak dapat apa, lihat doang. Paling nggak kau doakan, ya Allah, aku berdoa mudah-mudahan pemimpin negara ini yang paling baik. Anaknya dikasih tahu, istrinya, kau kalau sholat ya doakan ya, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik, yang bisa membawa negeri ini kepada negeri yang makmur, aman, sentosa, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngomong sama istrinya, ngomong sama anaknya. Ini salah satu bentuk empati kita kepada umat, kepada negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang Anda sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau mungkin ada pertanyaan, ya ini. Assalamualaikum Ustaz. Ini jamaah, pertanyaan yang nggak dibaca berarti Ustaznya nggak bisa jawab. Ya,
Jadi antum aman-aman aja. Yang bisa jawab dibaca Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya. Sering sekali ana dengar bahwa bagaimana mungkin kita bisa punya pemimpin seperti Abu Bakar ataupun Umar apabila rakyatnya tidak seperti rakyatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apa dulu yang harus dibenahin Ustaz? Rakyatnya atau pemimpinnya? Jazakumullah khair. Pertanyaannya, pemimpinnya itu didatangkan dari mana? Datangkan dari Amerika? Dari Indonesia kan pemimpin kita ini. Dari rakyat pemimpin itu. Maka kalau kita ingin pemimpinnya baik, ya rakyatnya yang diperbaiki. Karena rakyatnya nanti yang bakal jadi pemimpin. Dan Rasul SAW, kita lihat bagaimana beliau memperbaiki rakyat, memperbaiki masyarakat. Dari yang akar rumput mungkin ya, diperbaikin akidahnya, diperbaikin tauhidnya, diperbaikin keimanannya. Inilah yang jadi aset nanti jadi pemimpin mungkin di akhir tahun berapa. Kalau rakyatnya sudah benar semua, anggaplah yang benar 60%. Saya kadang-kadang bingung, umpamanya pemilihan di beberapa wilayah, pemilihan gubernur 60% muslim, 40% non-muslim. Yang menang non-muslim. Mana yang 60%? Ternyata sebagian 60% gabung sama yang 40%. Rakyatnya nggak benar. Maka kita kalau ingin pemimpin yang benar, rakyatnya dibenerin dulu. Kita tahu sistem demokrasi udah bukan dari sistem Islam. Tapi insya Allah kalau rakyatnya benar, mudah-mudahan yang terpilih nanti yang benar. Maka siapa yang harus perbaiki? Kita nih, yang harus memperbaiki diri kita, rumah kita, keluarga kita, RT kita, RW kita. Kemudian terus insya Allah negeri ini akan makmur sentosa. Nah Ustaz, kalau di perusahaan kami, pemimpin kami membolehkan adzan asar di masjid perusahaan pada jam 16.15. Artinya itu sudah tidak di awal waktu sholat. Tapi kami dengan beberapa teman-teman kadang-kadang sholat asar di awal waktu sholat. Apakah ini termasuk yang tidak taat pada pemimpin? Terima kasih Ustaz. Subhanallah, ini pemimpinnya masih baik nih, masih boleh sholat. Nggak apa-apa diakhirkan waktu sholat, nggak ada masalah. Yang penting tidak, apalagi sholatnya tetap berjamaah. Tetap berjamaah karena pas keluar waktu kerja jam 16.15 azan, maka semua sholat berjamaah pada waktu itu. Itu nggak apa-apa. Rasul SAW itu kadang-kala mengakhirkan sholat zuhur. Itu mau azan sama Rasul bilang nggak boleh, tahan dulu sampai ini nggak terlalu panas, diakhirkan. Jadi kalau memang kondisinya seperti ini, insya Allah nggak apa-apa dan memang nggak dosa. Yang dosa itu mengakhirkan waktu sholat sampai mau keluar. Ini kalau 16.15 kan masih jauh ya. Waktu maghribnya jam berapa? Jam 18? Oh enggak, insya Allah nggak ada masalah. Dan taati pemimpinnya demi kebersamaan juga, demi kebersamaan. Bahkan Rasul mengatakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan sampai hampir keluar. Ketika itu Rasul menyuruh kita sholat tepat waktu, dan kalau pas pemimpinnya sholat kita ikut sholat lagi. Bagi kita sunnah yang itu. Bagi kita sunnah itu kalau mengakhirkan waktunya sampai mau keluar. Tapi kalau sekedar mengakhirkan waktu beberapa setengah jam umpamanya, nggak ada masalah. Bismillah, kita disunahkan di hari Jumat banyak-banyak bersolawat. Bagaimana amalan yang dilakukan supaya banyak bersolawat? Apakah seperti yang orang banyak lakukan dengan bersolawat terus sebanyak-banyaknya? Misalnya bersolawat sebanyak 100.000. Nah, antum solawat mau 10.000 gak apa-apa. Yang gak boleh itu bikin hitungan tersendiri. Oh, kau baca sekian nanti dapat apa sekian. Nah, ini harus ada sunnahnya nih. Rasul mengatakan yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dapat pahala ini. Ini Rasul. Kita harus berdasarkan perintah dan ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau sholawat mau berapa silahkan. Bahkan seorang sahabat yang datang kepada Rasul SAW mengatakan, kam aj'al laka min salati, ya Rasulullah, berapa banyak salat yang harus aku berikan kepadamu dari sholawat, dari doa-doaku.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terserah kau. Sahabat ini mengatakan seperempat, setengah, sepertiga, kemudian terakhir semuanya isinya sholawat. Maka antum kalau mau duduk dari habis subuh sampai Jumat baca sholawat, boleh nggak jemaah? Boleh. Kadang-kala kita memang harus ngomong dalam hati ini, oh aku mau sholat nih 100 kali. Soalnya kalau nggak bikin target ya, kita kadang-kala baru 20, oh udah banyak nih sholawatnya gitu. Padahal baru 20. Tapi itu buat kita. Kita tidak membuat ajaran sendiri, cuma kita ingin ya bagaimana sholat kita banyak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap pemimpin kepada bawahan dan karyawan akhwat yang belum mau berhijab? Usaha mendakwai pelan-pelan dengan memberi buku tentang hijab sudah dilakukan. Jika dikeluarkan dikhawatir lebih kurang baik buat dia. Ah, ini belum doa nih. Udah doain dia belum? Belum, biasanya cuma dakwain nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam selain berdakwah itu berdoa buat kaumnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah tuh kaumku. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah kasih hidayah sama kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umarain ilaih. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar yang lebih kau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Ternyata yang dikasih hidayah adalah Umar bin Khattab. Jadi doakan. Jadi antum nih kalau dapat karyawan seperti itu pelan-pelan ya, kasih nasihat, kemudian diajak kajian, didoakan pelan-pelan ya. Hidayah itu nggak bisa sekaligus, tapi ingat doa memiliki peran yang penting sekali. Ini bagaimana hukum hormat kepada bendera pada saat upacara? Ya, kalau harus kita berarti darurat ketika itu. Karena memang ya gimana hormat kepada bendera gitu. Syekh. Ya, kita kalau memang di negeri kita umpamanya sekolahan, kalau sekolahan itu tidak hormat akhirnya ditutup sekolahannya, ya jadi darurat buat kita sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yang memang itu bukan dari ajaran Islam. Kemudian bagaimana hukum dipimpin dengan orang kafir? Ya, kalau di negeri kafir antum tinggalnya dipimpin sama orang kafir, mau gimana lagi? Kalau bisa hijrahlah ke negeri yang Islam. Tapi kalau memang pemimpin kita kafir, kondisi kita ketika itu kita darurat berada di negeri itu, ya kita berdoa buat pemimpin kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, dan kita berusaha untuk berdakwah dan memperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa Anda sampaikan, yang bisa Anda jawab. Kalau mungkin ada yang salah menjawabnya, itu dari Anda mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.